Baik, materi hari ini terkait dengan elastisitas ya. Anda sudah belajar mengenai persamaan demand dan supply. Jadi kalau elastisitas itu dari persamaan linier ataupun non-linier, sebenarnya itu bisa kita lihat dari gradiennya, dari slope-nya ya. Jadi seberapa peka, misalnya apa namanya variabel Y akibat perubahan variabel X-nya. Nah, ini kita maknai sebagai elastisitas atau kepekaan ya. Seberapa peka apa namanya kuantitas itu dipengaruhi oleh harga. Jadi ingat bahwa kalau di dalam ilmu ekonomi itu apa namanya untuk yang menjadi variabel independennya itu adalah harga eh, dan variabel dependennya itu adalah kuantitas. Sehingga kita bisa melihat kalau ada elastisitas demand atau elastisitas supply itu adalah melihat seberapa peka perubahan kuantitas barang yang diminta ataupun yang dijual itu akibat perubahan harga. Baik harga dia sendiri maupun harga barang lain yang relevan. Bisa yang substitusi ataupun yang komplementer. Ada juga Anda sudah belajar yang namanya barang normal, ada barang inferior, begitu ya. Uh, Kalau itu bisa kita lihat juga elastisitas terhadap pendapatan. Jadi seberapa peka kuantitas barang yang diminta itu atau yang dijual itu berubah akibat adanya kenaikan pendapatan, gitu. Jadi intinya kita berbicara elastisitas itu adalah berbicara soal slope. Oke, nah ini ya. Jadi kalau elastisitas demand berarti itu adalah seberapa peka harga itu merubah ya dari kuantitas barang yang diminta begitu. Semakin dia peka atau responsif, maka elastisitasnya semakin besar atau dikatakan semakin elastis. Semakin dia tidak peka, maka dia dikatakan tidak elastis atau inelastis gitu. Nah, nilai elastisitas sendiri itu beragam ya. Kalau dia tanda negatif itu artinya memiliki hubungan yang negatif. Jika misalnya harga naik, maka kuantitas barang yang diminta akan turun. Dan kalau kita tahu dari persamaannya demand di video yang saya sampaikan sebelumnya, itu slope-nya adalah negatif. Nah, tanda negatif, tanda positif itu menunjukkan dia downward sloping ataupun upward sloping. Nah, ini ya. Jadi begitu. Nah, sekarang eh, dari elastisitas harga terlebih dahulu yang paling simpel. Jadi, elastisitas harga itu adalah seberapa besar perubahan Q akibat perubahan price. Jadi, kalau kita lihat misalnya untuk kasus di sini, misalnya di sini ketika terjadi kenaikan harga sebesar 10%, ya. Jadi persentase kenaikannya yang kita hitung ya. Persentase kenaikannya harga adalah 10%, ternyata mampu membuat penurunan harga sebesar penurunan kuantitas yang diminta sebesar 15%. Jadi kalau kita lihat di sini adalah 15% per 10%. Jadi ketemunya adalah 1,5. Begitu. Nah, eh, kalau di sini biasanya kita kadang ya kita menuliskan untuk mengetahui dia itu elastis atau tidak, itu kita nilai mutlaknya. Jadi kita hitung nilai mutlaknya. Tapi kalau misalnya kita, oh Bu, kalau turun misalnya saya tulis di sini negatif, boleh. Jadi nanti ketemunya dengan negatif 1,5. Tapi untuk memaknai dia itu elastis atau inelastis, itu kita nilai mutlakkan, begitu. Jadi sekali lagi tanda negatif atau positif itu menunjukkan dia downward sloping atau upward slopingnya, begitu ya. Kemudian kalau kita melihat dari cara perhitungan sama sih, jadi rumus dasarnya adalah persentase perubahan ya. Kalau persentase perubahan itu kan berarti nilai akhir dikurangi nilai awal dibagi nilai awal kan gitu ya. Persentase perubahan dikalikan 100%. Nah, itu untuk mendapatkan persentase perubahan harganya dulu ya. Kemudian persentase dari apa namanya ini dari kuantitas juga seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini terdapat
standar ya dalam menghitung persentase perubahan. Jadi kalau misalnya kita dari A ke B misalnya begitu ya, dari A ke B maka presentasenya itu adalah kalau dari sini ke sini ya, berarti kan dari 250 dari 200. Jadi persentase price-nya dari A ke B itu berarti kan 250 dikurangi 200, awalnya kan 200 nih, maka jatuhnya adalah 25%. Kemudian Q-nya itu adalah dari 12 di sini, kemudian menjadi 8, maka dia mengalami penurunan sebesar 33%, dibagi 33 dibagi 25, ketemuan dalam min 33% ya. Kemudian price elastisitasnya adalah 1,33. Nah, sebaliknya kalau dari B ke A, ini mengalami perubahan ya. Jadi 200 dikurangi dengan 250 dibagi dengan 250-nya begitu. Jadi itu kalau dari B ke A. Nah, sehingga price elastisitasnya itu berubah ya. Jadi tidak sama antara yang pertama sama yang kedua. Nah, sekarang kita perhatikan itu adalah nilai akhirnya. Jadi yang berubah itu kemana gitu ya. Jadi jangan kebalik. Karena kalau kebalik, meskipun kita ngitung persentase perubahannya sama, tapi kan dibagi dengan angka yang berbeda. Nah, hasilnya juga akan berbeda. Sehingga yang menjadi fokus kita itu ada di sini. Jadi nilai akhir dikurangi nilai awal, dibagi nilai awal dikalikan 100%-nya. Begitu. Nah, karena adanya perbedaan di situ, maka ada yang berpendapat juga untuk menghitung elastisitas dari harga itu adalah menghitung midpoint-nya. Jadi persentase perubahan itu adalah end value dibagi start value dibagi midpoint-nya. Jadi Q2 plus Q1 dibagi 2, begitu. Maka ketemu price elasticity-nya itu adalah seperti ini rumusnya. Ya, jadi hasilnya juga tentunya berbeda karena ini menggunakan midpoint-nya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau menggunakan midpoint berarti kan 250 ya dikurangi dengan 200-nya dibagi dengan 225. Jadi 250 ditambah 200 bagi 2. Ketemu seperti ini. Nah, price elastisitasnya adalah 1,8. Nah, kalau menggunakan midpoint ini tentu saja akan menjadi penengah ya, yang di sini ketemu 1,33, yang di sini ketemu 2,5 begitu. Nah, lalu yang mana yang kita pakai begitu ya? Nah, kalau kita menghitung price elastisitas itu biasanya itu akan diminta kita menggunakan midpoint atau seperti apa. Tapi mostly itu mereka menggunakan midpoint begitu. Jadi yang sering dipakai itu adalah yang midpoint-nya. Oke. Nah, sekarang untuk mengetahui apa aja sih faktor yang mempengaruhi price elastisitas dari demand gitu ya. Misalnya kita melihat dari beberapa jenis barang begitu. Melihat dari beberapa jenis barang, kemudian kita bandingkan gitu ya antara barang yang satu sama barang yang lain. Jadi kalau misalnya dia itu elastisitasnya semakin tinggi, maka dia semakin responsif terhadap perubahan harga. Ini sangat berpengaruh terhadap strategi penjualan kita, gitu ya. Apakah kita akan istilahnya menaikkan harga, gitu, atau tetap misalnya atau menurunkan. Karena sekali kita menaikkan harga sedikit saja, kalau elastisitas demand kita karakternya adalah responsif, maka kuantitas barang yang diminta juga akan turun sedrastis nilai elastisitas itu. Jadi itu menjadi sebuah pertimbangan kita di penentuan harga jual barang kita. Jadi misalnya Anda kan sudah menyusun tuh desain
dari apa namanya proposal bisnis ya. Anda kan sudah mengidentifikasi di tugas yang pertama adalah bagaimana karakteristik dari apa namanya pasar Anda ya. Apakah kira-kira ini banyak barang substitusinya atau ada barang komplementernya atau Anda menjadi single player di situ atau banyak pemain di sana. Nah, kalau misalnya nanti nilai dari elastisitas demand Anda itu sangat responsif, maka strategi dalam penjualan Anda seharusnya tidak bisa apa ya semudah itu untuk menaikkan atau menurunkan harga gitu. Ya, ini saya rasa sama ya. Jadi penjelasan dari apa yang saya sampaikan tadi antara satu barang dengan barang lain. Oke, nah ini dari nilai elastisitas, sekali lagi kalau untuk menentukan jenis-jenis elastisitas, apakah dia itu elastis, inelastis, atau unitary elastis, itu kalau dilihat dari nilai mutlaknya. Jadi kalau negatif kan pasti kurang dari satu semua ya, tapi karena kita lihat dari nilai mutlaknya, karena sign negatif positif itu hanya menunjukkan dia downward sloping atau upward sloping. Jadi kalau lebih besar dari satu, maka dia disebut dengan elastis demand-nya. Jadi yang disebut dengan elastis itu adalah sangat responsif. Jadi sangat hati-hati buat Anda yang karakter dari demand-nya itu elastis. Biasanya ini terjadi di pasar-pasar yang persaingan sempurna. Artinya banyak sekali penjual ataupun pembeli di sana, sehingga karena sangat elastis tersebut, maka penjual di pasar persaingan sempurna itu sifatnya adalah price taker ya. Jadi dia nggak bisa mengendalikan harga semaunya. Itu yang dimaksud dengan price taker. Jadi artinya berapa harga yang ada di pasaran ya dia ngikutin gitu. Itu karena memang karakteristik dari demand-nya itu elastis. Nah, kemudian kalau inelastis berarti dia kurang dari satu. Kurang dari satu bisa pecahan ya. Di situ sifatnya inelastis. Artinya harga mau Anda naikkan banyak pun itu tidak merubah banyak dari kuantitas barang yang diminta begitu. Kalau unitary elastis berarti sama persis, Anda naikin 1% misalnya dari harga, maka kuantitas barang juga akan turun sebesar 1%. Nah, tapi dalam faktanya ya sangat jarang ya terjadi unitary elastis. Jadi mostly jatuhnya ke elastis ataupun inelastis. Oke, kalau dia apa namanya nilai elastisitasnya itu 0, ya itu disebut dengan perfect inelastis. Ya, jadi kalau satu tadi unitary elastis, kalau 0 itu adalah perfect inelastis. Kalau nilai elastisitasnya itu infinity, ya infinity berarti apa namanya tak hingga begitu ya, maka itu disebut dengan perfect elastis. Jadi itu ada beberapa jenis gitu ya, apa istilahnya penyebutan untuk jenis-jenis dari elastisitas. Nah, bagaimana dengan kalau dibuat kurva ya? Jadi kalau kurva demand itu antara kurva demand yang seperti ini sama kurva demand yang seperti ini, kira-kira, nah ini ya. Jadi kalau ini kan semakin dia flat gitu ya, semakin dia flat artinya semakin peka nggak kalau dia semakin flat terhadap perubahan harga? Kira-kira bagaimana? Semakin peka, Bu. Semakin peka ya. Artinya kalau harganya ini misalnya naik sedikit aja, ternyata kuantitasnya berubah banyak gitu kan, penurunannya banyak. Nah, sementara kalau ini mau harganya berubah banyak, ternyata kuantitas yang diminta juga turunnya tidak terlalu banyak. Jadi ya ini tergantung ya. Memang kalau harapan penjual ya itu karena tujuannya adalah mencapai profit, di mana dia bisa mengendalikan harga, ya pengennya yang di sini. Artinya dia semaunya dia dong mau menentukan harga. Toh juga nggak banyak yang turun gitu ya, nggak banyak orang yang beralih gitu ya. Jadi kuantitas barang yang diminta tetap. Nah, tapi kalau misalnya tapi faktanya kan memang kalau yang namanya apa sebuah bisnis kemudian dia berhasil, tentu saja kan banyak pemain baru gitu ya, ada new entrants yang semakin banyak sehingga kemungkinan besar untuk menuju yang elastis seperti ini itu memang relatif sulit kalau dia tidak punya power atau yang bisa dibuktikan saya modalnya lebih besar atau dia punya menguasai resource tertentu begitu.
Nah, ini ya cara kalau yang perfect inelastis ya. Kalau perfect inelastis berarti dia nilainya nol. Nilainya nol ini artinya mau harga dinaikin berapapun kuantitas barang yang diminta nggak berubah sama sekali. Jadi mungkin ini bisa saja terjadi misalnya di saat itu barangnya langka dan memang itu menjadi sebuah kebutuhan gitu ya. Nah, mau harganya dinaikin sama penjualnya atau diturunkan itu tidak ada perubahan. Ataupun karena memang jumlah yang dibutuhkan cuma segitu begitu ya. Atau memang ini adalah market yang spesifik, jadi memang mereka yang hobi dan memang jumlahnya tidak terlalu dinamis ya, jadi tidak banyak berubah dari tahun ke tahun. Kalau harga naik dia tetap aja suka di situ ya, jadi ataupun harga turun dia juga kebutuhannya segitu begitu. Nah, ini yang perfect inelastis. Cuman sekali lagi, ini dalam teori ya, karena dalam prakteknya memang relatif sulit untuk mendapatkan jenis barang-barang seperti itu. Nah, ini kalau inelastis ya, inelastis yang seperti saya sampaikan tadi tidak tidak terlalu peka gitu ya, tidak terlalu responsif. Ini kalau unit elastis demand, jadi sama persis ya, naik 1%, turun 1% begitu. Jadi ya sama persis satu. Kalau ini elastis ya, yang tadi semakin flat itu semakin dia sangat peka, semakin peka begitu. Kemudian kalau ini perfect elastis gitu ya. Perfect elastis artinya harga tetap loh, itu bisa berubah-ubah kuantitasnya begitu ya. Nah, biasanya ini terjadi di barang yang memang ya bisa jadi di kebutuhan pokok gitu ya, yang mungkin banyak sekali istilahnya itu barang substitusinya gitu ya. Jadi mau harganya tetap aja, kalau ada barang yang lain dia beralih juga begitu. Nah, ini kan kita menggunakan presentasi change dari atau ini deh yang paling enak. Nilai akhir dikurangi nilai awal per nilai awal begitu kan. Nah, kemudian dibagi dengan nilai akhir dari kuantitas dibagi dengan nilai awal bagi nilai awal. Nah, itu bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini tadi. Jadi kan kalau tadi itu kan elastisitas demand tadi itu adalah persentase dari kuantitas akhir kan. Jadi Q2 ibaratnya begitu, nilai akhirnya dibagi Q1 per Q1 dibagi dengan price 2 min P1 per P1-nya begitu kan, dikalikan 100%. Nah, ini kalau kita perhatikan kan ini sama seperti delta Q begitu kan. Kemudian ini sama dengan delta P-nya. Ini sama dengan delta P-nya begitu kan. Nah, kalau kita sederhanakan menjadi delta Q per Q-nya, Q1-nya gini, kemudian di sini menjadi dibagi dengan delta P per P1 begitu kan. Dan ini menjadi delta Q per delta P dikalikan dengan P per Q. Sehingga yang sering umum dipakai itu yang ini. Bu, nanti berarti kan tadi ada yang midpoint, ada yang ini gitu ya. Nah, nanti tergantung dari soalnya begitu ya. Jadi kalau misalnya diminta midpoint ya pakai midpoint, tapi kalau misalnya hanya pertanyaan berapa nilai elastisitasnya begitu biasanya kita gunakannya ini. Ini mungkin seperti itu. Sama sih ini cara penghitungannya. Oke. Nah, sekarang kalau bagaimana elastisitas dari linear demand curve ya. Jadi kalau kita perhatikan slope dari linear demand curve itu kan dia sama begitu ya, sama semuanya. Nah, tetapi elastisitasnya berbeda. Jadi kita bisa membedakan di sini kalau dari persamaan kurva yang saya sampaikan di video, maka nilai elastisitasnya adalah nilai gradiennya atau nilai slope-nya. Nah, itu disebut dengan elastisitas kurva. Tetapi atau elastisitas garis begitu ya. Tapi kalau misalnya kita ingin mencari berapa
elastisitas dari masing-masing titik, maka itu disebut dengan elastisitas titik, yang mana kita menggunakan rumus yang sama. Jadi dari titik mana ke mana berubahnya. Karena antara titik satu misalnya pindah ke sini juga akan berbeda misalnya hasilnya begitu. Nah, begitu ya. Tapi kalau secara keseluruhan, elastisitas garisnya itu akan sama. Begitu. Ya, ini akan berbeda-beda. Maka setiap titik itu akan memiliki elastisitas yang berbeda-beda pula. Tetapi secara keseluruhan elastisitasnya akan sama menggunakan elastisitas garis. Oke, nah sekarang price elasticity dan total revenue. Total revenue total revenue itu adalah total pendapatannya. Total pendapatan itu kalau di ekonomi, ya memang secara keseluruhan, itu adalah harga dikalikan dengan kuantitas. Jadi berapa sih barang yang berhasil dijual, kemudian dikalikan dengan harganya, maka itu menjadi total revenue kita. Nah, sekarang kita mau perhatikan kira-kira dalam penentuan total revenue kita, itu karakter dari produk yang kita jual itu bagaimana? Apakah kita mendapatkan revenue yang banyak itu karena aspek harga? Jadi harganya dia jual banyak, tapi kuantitasnya tidak banyak, atau harganya murah, tapi dia berhasil menjual dalam volume besar. Itu sangat menentukan karakteristik pasar juga. Kalau ternyata kita dominasinya itu dari harga, maka itu berarti kita cenderung ke arah monopoli ya, karena kita bisa menyesuaikan harga. Nah, tetapi kalau untuk pasar-pasar yang persaingan sempurna, itu rata-rata mereka harga tidak bisa mengendalikan sehingga harga jualnya juga relatif murah, tapi dia main di volume penjualan, jadi di kuantitas begitu. Nah, ini untuk price elastisitas. Jadi kalau untuk aturannya dia mau lebih besar dari satu, kurang dari satu, sama dengan satu, atau tak hingga, itu karakternya sama seperti definisi yang tadi, elastis, inelastis, unitary elastis, ataupun perfect elastis maupun inelastis. Jadi sama saja. Cuman di sini perubahannya bukan lagi yang atas adalah kuantitasnya, tetapi di situ lebih kepada total revenue-nya begitu. Nah, misalnya begini. Kalau untuk barang yang elastisitas di sini elastisitas demand-nya diketahui 1,8 ya. Jika harganya adalah 200 dan kuantitasnya 12, maka revenue-nya adalah 2.400. Nah, sekarang kalau harga naik ya menjadi 250, ternyata kuantitas barang yang diminta turun jadi 8 sehingga revenue-nya menjadi 2.000. Kita perhatikan di sini maka terjadi penurunan dari revenue itu sebesar 400 kan gitu ya. Nah, jadi bisa dikatakan ya bahwa kalau misalnya barang karakteristik dari demand kita itu elastis ya, demand-nya itu elastis, maka kenaikan harga itu bisa menurunkan adanya total revenue begitu. Nah, bagaimana kalau dia bentuknya inelastis? Kalau kita perhatikan dia inelastis, misalnya ketemunya 0,82 begitu ya. Jadi kalau inelastis berarti kan dia karakternya lebih ke arah monopoli begitu ya. Ketika kita menaikkan harga gitu, ternyata total revenue kita relatif malah naik begitu. Nah, ini kalau dia bentuknya adalah inelastis. Jadi mungkin untuk pemahaman lebih mudahnya itu adalah kalau inelastis cenderung ke arah pasar monopoli begitu ya. Meskipun pasar monopoli yang sempurna juga agak sulit kita temukan. Tapi kalau yang elastis itu adalah pasar persaingan sempurna. Sehingga kenaikan harga itu bisa menurunkan harga untuk kasus pasar persaingan sempurna. Baik, ini di demand sebenarnya juga berlaku untuk supply ya. Teori yang elastisitas tadi bedanya kalau di supply itu dia ketemunya adalah positif. Oke, kira-kira begitu. Nah, sekarang misalnya kita coba, nah ini misalnya dari misalnya kalau ini untuk kasus ya, kenapa sih kita belajar elastisitas itu, terutama kalau untuk mikro mungkin tadi Anda nyambungnya adalah ke
penjualan gitu ya, itu enak banget kita mencari contohnya di situ. Tapi kalau misalnya nanti ada di antara Anda yang menjadi pengambil kebijakan gitu ya, nah itu sama aja sih sebenarnya, pasar juga yang bermain. Jadi kayak misalnya antara kalau di sini dicontohkan pasarnya drug gitu ya, drug crime misalnya gitu ya, drug to crime dan seterusnya. Nah itu sebenarnya kita menganalisisnya juga sama, ada penjual, ada pembeli, begitu kan? Ada pembeli, ada penjual. Nah, dari teori ekonomi sendiri itu bisa mengatakan bahwa adanya demand itu akan meng-create its own supply, atau supply juga akan create its own demand. Jadi sebenarnya saling terkait sama satu sama lain. Mana yang lebih dahulu itu tergantung case by case. Apakah supply-nya dulu yang ada baru creating demand, atau demand yang ada baru creating supply-nya gitu. Oke, nah ini elastisitas ini kalau misalnya kita dari dua kasus ya, nggak hanya dari aspek demand-nya tapi juga supply-nya, itu juga akan bergantung ya. Kalau misalnya semakin elastis begitu ya, contohnya, kalau ini contohnya semakin inelastis ya. Inelastis misalnya kalau supply-nya dianggap konstan katalis paribus, maka perubahan dari demand-nya ini relatif price yang lain itu akan berpengaruh juga kepada demand-nya. Dan Anda ingat bagaimana kurva demand dan supply itu bergerak dan bergeser ya, beda ya. Kalau bergerak berarti dia tidak ada perubahan dari kurvanya, tapi kalau bergeser dia ada kenaikan ataupun penurunan. Jadi kalau bergeser itu adalah faktor-faktor selain harga. Oke, saya rasa kalau untuk supply juga sama ya, dari tadi teorinya. Jadi rumusnya juga sama, percentage change in quantity supply dibagi percentage change of price-nya. Dan ini aturannya juga sama, begitu. Saya rasa ini terkait dengan elastisitas, begitu. Mungkin kita bisa langsung ke tanya jawab saja. Nah, ini sama seperti, sama seperti halnya di demand. Kalau kita memiliki kurva supply pun, kurva supply elastisitas secara kurva itu akan berbeda dengan elastisitas titiknya. Jadi masing-masing titik itu akan memiliki kurva elastisitas yang berbeda. Nah, begitu. Jadi kalau kita melihat kurva supply itu, misalnya dia bentuknya seperti ini ya. Yang bawah ini dia memiliki elastisitas yang relatif lebih besar dibandingkan yang atas. Karena memang kalau dilihat dia bentuknya lebih flat gitu ya. Kalau ini lebih sharp. Jadi tergantung. Karena kurva supply pun ada yang bentuknya seperti ini, ada yang linear sama gitu ya. Ada yang mungkin kuadratik dan seterusnya gitu. Nah, sekarang bagaimana elastisitas demand tetapi dari aspek income, karena kita mengenal ada kurva, ada barang normal, ada barang inferior. Kalau barang normal itu income elastisitasnya itu lebih besar dari 0 ya. Jadi yang dinamakan normal goods itu ya, jadi apa namanya, kalau patokannya ini dari elastisitas itu kan satu nilai mutlaknya, tetapi kalau nilai dia positif atau negatifnya itu menentukan dia upward atau downward sloping. Kalau barang normal, income elastisitasnya itu dia positif begitu. Jadi artinya semakin tinggi income, jadi semakin tinggi income kan gini ya. Income itu adalah kita bilang Y begitu. Nah, atasnya itu adalah delta Q-nya dari apa namanya, dari barang yang diminta begitu ya. Kalau semakin besar pendapatannya, kenaikannya semakin besar, maka kuantitas barang yang diminta terhadap suatu produk juga akan meningkat. Makanya normal goods dia memiliki positif yang elastisitasnya nilainya positif atau lebih besar dari 0. Sebaliknya barang inferior seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau pendapatannya itu naik, ternyata kuantitas barang yang diminta dia akan turun. Maka dia memiliki income elasticity yang negatif atau kurang dari 0. Gitu. Nah, sekarang bagaimana cross price elasticity of demand? Kalau cross
price berarti kita menghubungkan dengan barang substitutnya atau barang komplementernya. Jadi yang dibandingkan di sini tetap ya kuantitas dari barang yang kita sekarang yang kita punya, misalnya barang X gitu ya, kita pelajari sekarang. Nah, itu kita melihat dari perubahan harga barang Y. Jadi bukan dari harga X-nya sendiri. Kalau dari harga X-nya sendiri kan yang tadi elastisitas yang awal ya, elastisitas titik dari demand itu sendiri. Tapi sekarang dipengaruhi oleh harga barang lain. Kalau dia sifatnya substitusi atau saling mengganti, kenaikan harga di barang yang lain itu akan menyebabkan kuantitas dari barang kita itu meningkat, maka dia positif. Ya kan, karena memang kompetitornya menjual harga lebih mahal, ya permintaan kuantitas barang yang diminta terhadap produk kita kan menjadi lebih naik. Nah, itu untuk yang substitute. Tapi kalau komplementer, karena ini saling melengkapi, misalnya harga barang pelengkapnya naik, ya kuantitas barang yang diminta terhadap produk kita juga akan turun. Makanya dia memiliki hubungan yang negatif begitu. Jadi elastisitas itu bisa dilihat dari ini ya, penyebutnya. Jadi siapa yang berubah? Apakah yang berubah itu adalah harganya dia sendiri, kemudian harga produk lain, jadi sehingga menjadi cross elasticities of demand, atau yang berubah adalah income-nya, begitu sehingga menjadi income elasticity of demand. Jadi jangan bingung ya kok banyak sekali jenis elastisitas. Jadi tergantung dari siapa yang berubah, gitu, dan mempengaruhi siapa. Oke, itu mungkin nanti untuk kasusnya kita akan lebih banyak berdiskusi begitu ya. Misalnya di sini kalau untuk kasus dari gandum ya, kalau gandum ini kasusnya terjadi peningkatan dari suplai gandum ya. Kalau keseimbangannya kan berubah karena di sini mungkin lagi panen massal begitu, tapi kuantitas barang yang diminta atau permintaannya nggak ada berubah. Karena adanya panen massal, maka jumlahnya menjadi lebih banyak begitu, sehingga harga akan turun dan kuantitas barangnya yang terjadi secara keseimbangan di pasar itu meningkat. Jadi ini tergantung seberapa elastis. Karena kasusnya inelastis dari kasusnya supply, maka itu akan menurunkan harga yang lebih banyak gitu. Jadi sekali lagi kalau kita menganalisis perubahannya itu dia elastis, dia inelastis. Oke, lagi ya. Nah, ini mungkin bisa diperhatikan menjadi contoh yang enak gitu ya, karena misalnya kita mau analisis harga minyak nih, pasar minyak. Harga minyak, pasar minyak dalam jangka pendek gitu ya. Dalam jangka pendek kita perhatikan demand-nya tidak dia demand-nya elastis apa inelastis kira-kira di sini. Untuk demand-nya in apa E? Peka apa tidak peka? Kalau dilihat dari kurva. Inelastis. Inelastis, tidak terlalu peka ya, tidak terlalu responsif. Tapi kalau dalam jangka panjang dia responsif. Kalau dilihat dari grafiknya. Elastis. Jadi dia peka begitu ya. Kenapa berbeda ya jangka pendek sama jangka panjang? Ingat pasar itu customer itu kan pemikiran jangka pendek karena butuh banget ya. Jadi butuh banget. Terus sama minyak gitu, nggak bisa masak kalau nggak ada minyak zaman itu karena semua pakai kayu bakar yang harus ada minyaknya misalnya, atau masih pakai kompor yang pakai sumbu itu minyak gitu kan. Nah, waktu itu dalam jangka pendek sangat sifatnya inelastis karena mau dinaikin harganya minyak juga orang masih butuh banyak gitu. Tapi sekarang karena dalam jangka panjang adanya teknologi baru gitu ya, ada temuan baru mengakibatkan dari orang udah meninggalkan kompor yang sejenis itu sehingga menjadi gas sekarang. Sehingga permintaan dari
minyak itu semakin kompetitif, semakin peka gitu ya. Kalau dia naik sedikit, orang juga sudah berubah gitu ya, tidak mau beli lagi gitu. Nah, ini sangat bisa memperhatikan gitu ya. Kalau misalnya produk kita itu sifatnya inelastis atau tidak terlalu responsif, sementara supply jangka pendek itu juga sifatnya sama-sama inelastis, begitu ya, maka adanya apa istilahnya ini kan terjadi apa sih shifting supply-nya itu turun gitu ya, shifting supply-nya turun itu mengakibatkan yang awalnya kita revenue dari P1 ini sekarang menjadi tingginya. Sebenarnya kalau dilihat bisa jadi kalau harganya ternyata naiknya juga tinggi, ya kita tetap masih aja untung gitu loh. Tetapi kalau dalam jangka panjang, supply demand-nya sama-sama elastis. Nah, kalau harganya naik sedikit, gitu untuk kasus pasar yang cenderung sempurna, itu mengakibatkan penurunan dari income kita selaku penjual. Itu aja. Jadi fungsi dari kenapa kita mempelajari elastisitas ini untuk menentukan, mengambil keputusan kira-kira kita mau menaikkan harga atau tidak, karena dampaknya nanti kepada pendapatan kita. Oke, saya rasa itu untuk materi hari ini. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan.